Bang, apa Liquid terbaik dana pelajar? Kontrol. Oke, jadi aku mau revisi tier list gamepadku yang kemarin. Jadi kemarin gamepad ini aku masukin ke tier list A, sekarang aku masukin ke tier list S. Yang dimana setelah aku coba-coba lagi, ternyata gamepad ini lebih baik daripada Gamesir Nova 2 Lite. Kenapa? Karena aku baru menyadari satu hal, satu fitur yang bikin ini gamepad ternyata worth it banget di budget under 400.000. Sekarang ya harganya 400.000, 350 ribuan gitu dah. Karena kemarin pas masuk Indo ini jadi 450-an gitu tanpa docking charge. Dibandingkan gamepad lain di budget under 400.000, bahkan under 500.000, ini sangat worth it. Jadi ini isi SMX X05 Pro. Selisih harganya dibandingkan sama X05 versi biasa itu sekitar 100.000. Upgrade-nya udah pernah aku jelasin di video lain, tapi aku sebutin lagi. Yang pasti dari segi build quality lebih oke, walaupun sebenarnya ya housing casingnya tuh sebenarnya kayak masih sama aja feel-nya, sama-sama plastik itu. Di tangan feel gripnya, coatingnya itu mirip-mirip aja. Cuman yang versi Pro ini lebih terasa berbobot, karena yang versi Pro ini baterainya udah 1000 mAh, dia lebih besar daripada yang sebelumnya. Dan juga ini udah ada tambahan makro buttonnya juga di bagian bumper ya. Kalau biasanya makro button itu kan ada di bagian grip itu, kalau di gamepad-gamepad zaman sekarang ya. Tapi yang ini ditaruh di bagian bumper. Jadi bagian bumper di ujungnya ini ada 3 tombol. Ada LB, LT, sama satu M1, makro button 1 gitu. Ini mirip banget sama kayak apa itu namanya? 8-bit Do 2C Ultimate itulah. Dia makro buttonnya ada di bagian depan. Razer juga ada nih yang makro buttonnya di bagian depan. Aku lupa Razer apa gitu. Kalau dari secara experience pemakaian makro button sebenarnya aku lebih cocok di bagian depan sini dibandingkan di bagian grip yang di genggaman gitu loh di belakang. Karena kalau tombol makronya itu di bagian grip ya, dan tombolnya itu terlalu lembek, itu sering banget nggak sengaja kepencet. Karena kalau posisi di grip itu, jari kita tuh kan standby gitu, megangnya di bagian grip. Jadi jari kita standby di tombolnya terus gitu loh. Akhirnya kalau lagi intens main, itu ngegripnya kekencengan, itu kadang suka nggak sengaja kepencet. Kecuali yang tombol-tombolnya udah lebih oke gitu. Kayak Gulikit contohnya, Gulikit itu kan dia posisinya lebih, bentukan makro buttonnya tuh lebih kayak itu loh, kaki laba-laba gitu kan. Dan dari segi joystick ini udah hal effects udah jelas ya. Di padnya juga beda, yang ini udah circular, nggak plus lagi, dan udah ada feel clicky-nya. Dan di padnya isi SMX X05 Pro ini posisinya lebih tinggi dan lebih nimbul gitu kalau misalnya dibandingkan sama Gamesir Nova 2 Lite. Nova 2 Lite itu masih cekung ke tengah, tapi feel-nya masih lebih berat isi SMX X05 Pro. Kalau dipencet tuh lebih butuh pressure lebih gitu dibandingkan Gamesir Nova 2 Lite. Ini sebenarnya preferensi ya, kamu sukanya yang mana, nyaman yang mana. Dan untuk face buttonnya X05 Pro ini udah ada dampener silikon gitu, jadi lebih silent. Dan karena ini membran juga ya, jadi nggak seberisik face button clicky gitu. Tapi walaupun ini masih membran, tapi feel-nya tuh nggak membal, nggak alot gitu loh. Masih enak banget dipencet, feedback naiknya setelah dipencet gitu masih berasa. Dan untuk tombol LBRB-nya ini feel-nya sih kayak semacam micro switch gitu. Dia bukan mechanical sih. Soalnya ini nggak se-clicky mechanical gitu, tapi nggak seempuk membran juga. Tapi masih sama, ini silent juga kalau dipencet, jadi kalau di spam gitu nggak berisik. Clicky mechanical. Dan dipencet dari sisi manapun ini sebenarnya masih enak-enak aja, di bagian ujungnya nggak terlalu keras. Dan untuk bagian triggernya versi Pro ini udah bisa di lock ya, jadi nggak kayak versi X05 yang biasa. Jadi inputnya ini udah bisa dipencet dikit, dipencet setengah, dipencet full gitu, atau mau kamu bikin dipencet yang sekali pencet doang langsung ke input gitu, ini bisa. Jadi bisa menyesuaikan lah, misalnya kamu mau main game racing yang perlu feel 0 sampai 100 gitulah, atau mau sekali pencet doang, misalnya kayak main game apa yang butuh sekali pencet doang ya. Oh, game-game ini, game-game Soul. Iya, Dark Soul gitu. Kalau aku sih lebih suka yang tinggal pencet sekali gitu, karena dia lebih cepet kan. Karena dia kalau nebas-nebas gitu pakai trigger gitu. Nah, kalau aku lebih suka mencetnya sekali aja udah kepencet gitu. Dan untuk pre-travel dan post-travelnya ini sebenarnya masih minim banget ya terasanya. 11-12 aja lah kalau dibandingin sama Gamesir Nova 2 Lite. Kenapa aku sebut-sebut terus Gamesir Nova 2 Lite? Karena di harga segini kan itulah yang bisa jadi patokan gamepad terbaiknya gitu lah. Tapi fitur ini yang baru aku sadari. Bodohnya aku ternyata di triggernya itu udah ada motornya. Maksud impulse trigger.
Ya, maksudnya ada mesin getaran gitu loh. Jadi di triggernya ini bisa getar, bukan cuma di body doang. Jadi dari segi vibrationnya, ICSM X05 Pro ini dia pakai 4 motor. Jadi motornya itu ada 2 di badan dan 2 di bagian triggernya. Dan kenapa aku baru sadar? Karena ini baru kerasa kalau diaktifin ternyata. Jadi kemarin-kemarin tuh ada, tapi ternyata tidak seintens itu. Jadi harus di-sync dulu gitu loh. Aku selalu bilang ya, baca buku manual. Ternyata aku baru membacanya. Maaf dah. Jadi di buku manual ada tuh ternyata caranya nge-sync mode getaran di triggernya. Jadi mode vibration di triggernya ini ada 2 mode. Yang pertama itu mode press vibration. Jadi di mode ini, setiap dipencet, apapun kejadiannya di game, dia setiap dipencet bakal getar. Cara masuk ke mode ini tuh pencet LT dan tombol tengah yang bulat ini tahan 2 detik sampai dia getar. Itu mode pertama. Kalau mode yang kedua, itu triggernya bakal getar ngikutin getaran di bodinya. Jadi kalau badanmu getar, dia getar juga gitu. Jadi kalau motor di bagian gripnya ini getar, dia di triggernya juga ikut getar. Nah ini nge-sync sama yang terjadi di dalam game. Jadi misalnya kamu main game racing gitu kan, nabrak-nabrak gitu, bodinya kan biasanya getar tuh. Nah di bagian triggernya juga ikut getar. Kalau mode pertama tadi, dia getarnya kalau kamu pencet doang. Apapun yang terjadi di game, dia tidak getar, kecuali kamu pencet gitu. Nah 2 mode ini bisa kamu pilih aja salah satu mau pakai yang mana sesuai selera. Sepengalamanku kalau buat main game racing, dua-duanya sebenarnya enak-enak aja. Tapi kalau buat main tembak-tembakan, mode 1 tuh bakal lebih enak gitu. Karena dia getar kalau dipencet kan. Jadi kalau kita nembak itu seakan-akan ada rasa getaran recoil gitu. Kayak drrrr gitu. Ada mau bullet. Yang di gebet budget under 500.000, setauku ya belum ada yang ngasih fitur ini. Under sejuta juga kayaknya nggak ada dah. Gulikit itu bagus tapi nggak ada fitur itu. Nah, fitur getaran di trigger nih sering aku rasain kalau aku pakai Vader 5 Pro-nya FlyDigi. Nah, itu enak tuh. Nah, feel-nya tuh mirip-mirip sama kayak di X05 Pro ini, yang harganya cuma 350.000. Nah, minusnya ini gamepad itu nggak ada software-nya. Kalau dibandingin kayak game Nova 2 Lite, itu kan ada software-nya. Ya, setiap produk, apalagi produk murah ada kurang lebihnya lah ya. Jadi kalau nggak ada software-nya gini, kamu harus hafalin kombinasi-kombinasi pencetan. Kalau mau gonta-ganti lampu misalnya, naikin intensitas vibration, mau setup makro button, kamu harus hafalin atau enggak ya jangan dibuang buku manualnya. Dan untuk performa latency kayak Bluetooth dongle kabelnya, ya ini sudah triple connection, dia bisa Bluetooth dongle atau kabel. Datanya aku tampilin di sini, ini source-nya dari Gamepad lah. Sebenarnya dari segi angka latency, game Nova Lite itu lebih unggul sih. Misalnya kayak stick resolution-nya game Nova 2 Lite itu udah 12,3 bit, kalau ICSM X05 Pro ini kan masih 8 bit gitu. Terus latency joystick, latency tombol itu pun lebih kecil game Selisih perbedaannya tuh paling cuma 2 milisecond atau 4 milisecond gitu sih sebenarnya. Tapi kalau dari joysticknya itu perbedaan latensinya lumayan ya. Kalau si ICSM X05 Pro itu latensinya di 35 milisecond. Tapi dari segi experience sekali lagi ya, kalau aku sih makanya pribadi gamepad ini aku pakai buat main game-game story doang biasanya. Aku nggak main game yang butuh kecepatan dan kepresisian gitu. Jadi aku nggak ngerasa ada error yang mengganggu. Biasanya error yang ngeganggu yang kerasa gitu kalau latensinya agak-agak sampah gitu ya. Itu kalau biasanya main FIFA gitu kan. Kalau joysticknya latensinya parah banget itu kadang kalau kita gerak, misalnya mau ngegocek lagi bawa bola, gocek ke kanan, set, itu delay-nya berasa tuh. Kita pencet sekarang, dia geraknya sekarang. Nah gitu. Itu baru latensinya parah banget, tapi aku pakai ini sih nggak kerasa itu. But overall dari segi experience, ICSM X05 Pro ini menurut aku lebih menyenangkan sih dibandingkan beberapa gamepad lain di range harga segini. Oh ya, dan X05 Pro ini sebenarnya dia support docking charge. Di bagian belakang ini ada magnet buat docking charge ya. Dia docking charge-nya dijual terpisah, tapi menurutku sih sebenarnya nggak perlu sih. Ya kecuali kamu ada uangnya, kalau misalnya kamu mau ngehemat budget gitu ya. Kalau aku sih nggak perlu docking charge menurutku ya, karena baterainya aja udah gede. Dan juga karena sekarang harganya turun jadi 350.000 ya, itu worth it banget kamu dapat semua fitur itu dan build quality kayak gini di budget harga 350.000 itu oke banget. Udah itu aja, silakan beli pakai link affiliateku karena aku baru tahu pengeluaran popok bayi dan susu baju anak itu bisa beli konsol baru.
Makasih semuanya. Oh ya, di belakangnya ini ada toggle buat Nintendo Switch, Bluetooth atau mode dongle ya. Jadi kalau misalnya kamu mau main di Nintendo Switch, tinggal ubah ini, arahkan ke Nintendo Switch, pencet home button-nya, terus ntar pairing ke Nintendo Switch. Nah, kalau mode Bluetooth ini biasanya buat mode iOS, Android, atau pokoknya yang ke mobile lah. Ini belum kompatibel buat Xbox atau PlayStation ya. Anjir.